Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan soal-soal yang berhubungan dengan pertidaksamaan dan fungsi, gitu ya. Nah, apabila kita bicara tentang pertidaksamaan ataupun kita berbicara tentang fungsi, nah di sini saya punya satu soal. Misalkan kita diberikan sebuah fungsi dalam bentuk grafik ya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar bahwa kalau misalkan kita ada sebuah grafik seperti ini kita lihat kurvanya ya. Kebetulan dia kan kurvanya melengkung, berarti ini kurang lebih seperti kurva fungsi kuadrat begitu. Tetapi fokus di pertanyaannya adalah dia ditanyakan tentang domain fungsi. Mungkin saja nanti ditanyakan misalkan tentang range fungsinya, daerah hasilnya, ya, range fungsinya atau daerah hasil. Nah, tentunya ada hal yang harus teman-teman perhatikan di sini. Untuk menentukan domain fungsi atau range fungsi, teman-teman lihat di koordinatnya. Untuk koordinat X, sumbu X, ya, ini menyatakan nanti untuk domainnya, gitu. Sedangkan kalau Y ini sepanjang garis Y ini menyatakan tentang range-nya. Nah, maka ketika ditanyakan domain fungsi, teman-teman tinggal lihat saja dari grafik ini, karena kita tidak ditanyakan apa fungsi ini gitu. Fungsi ini bentuknya apa nggak ditanyakan, cuman ditanyakan tentang domain fungsi saja. Maka ini cara mudahnya atau sangat mudah karena kita hanya menganalisis dari ujung dan ujung grafik itu. Ya, ujungnya kita tarik ke domain karena pertanyaannya domain, berarti kita tarik ke domain ke bawah, dia akan jatuh di titik mana? Di titik min 1 dan yang di sebelah kanan di titik 2. Maka batas yang memungkinkan adalah yang A, yaitu dari min 1 ke 2. Ini kalau ditanyakan tentang domain. Nah, bagaimana kalau ada pilihannya begini, min 1,2 alternatifnya. Misalkan begini, ataupun yang lainnya lah. Maka teman-teman lihat di ujung dari grafik tersebut. Apabila dia itu full, berarti dia continue di sini di sebelah kanan ya, maka apa namanya, batas dari grafik di sebelah kiri itu dia continue. Berarti seperti ini full ya. Kita tandai dia full. Tetapi yang di kanan juga sama dia full karena dia penuh. Tapi kalau seandainya di sini misalkan adanya itu adalah bolong misalkan ya, tidak continue di titik X sama dengan 2, maka nanti di duanya itu adalah juga sama terbuka gitu ya. Grafiknya atau batasnya dia terbuka. Nah, karena dia itu full kiri dan kanannya, maka dia tertutup di ujung-ujung selang intervalnya. Nah, gitu. Jadi di selang interval antara min 1 dan 2 itu dia tertutup karena dia full. Maka penulisannya seperti ini. Gitu. Jadi ini sangat mudah kalau teman-teman ditanyakan tentang domain fungsi. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan tentang range fungsinya? Range fungsi. Maka teman-teman lihatnya itu di sumbu Y. Lihat dan tarik ujung dan ujung dari grafik itu ke range fungsi. Contoh yang terjauh dan terdekat misalkan ini. Tarik ke bawah, berarti dia stop di 3. Di 4, sorry ya. Kemudian untuk yang terbawahnya kita lihat di mana? Berarti di sini, ya kan? Tarik ke pinggir ke sini, di mana jatuhnya? Di 0, ya. Berarti nanti range fungsinya itu di antara 0 dan 4. Karena di 0 itu dia continue, berarti selangnya juga dia tertutup.
Untuk yang di atas juga sama, dia tertutup. Oh, kalau di sini hanya di sini aja dia tertutup ya. Karena gambarnya hanya sampai dengan 4 saja. Berarti jawabannya nanti range fungsinya dari 0 sampai dengan 4. Tetapi apabila teman-teman menemukan si grafiknya adalah begini. Nah, tanda panah begitu. Ya. Di sininya adalah 4, di sininya adalah 0, maka range fungsinya itu adalah startnya dari 0 sampai dengan berapa? Sampai dengan tak hingga. Gitu. Jadi ini nggak perlu pakai sama dengan lagi karena kita nggak tahu. Tahu tak hingga dari mana? Dari tanda panah ini. Tanda panah ini menunjukkan bahwa si grafik ini masih terus bergerak ke atas sampai tak terhingga. Gitu loh. Maka penulisannya batas intervalnya tertutup di 0 dan terbuka di positif tak hingga. Gitu. Ya, ini untuk grafik yang ini. Jadi teman-teman harus jeli juga. Lihat ujung dan ujung dari grafiknya. Kalau ada tanda panah berarti dia dari 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Kalau misalkan nanti apa namanya dia itu selangnya dia tertutup, nggak ada tanda panah, berarti ya dia adalah selang tertutup atau terbuka tergantung ya. Karena kalau misalkan si grafiknya begini, nah ini terbuka, ini misalkan tertutup, misalkan begitu. Nah ini grafiknya begini. Nah ini di 4, misalkan dia di, oh sorry, ini di 0, misalkan di gitu ya. Di 0, maka intervalnya adalah tertutup di 0 dan terbuka di 4. Gitu. Nah kalau misalkan grafiknya seperti ini, sekarang kita ngelihat yang terjauhnya. Jadi gitu ya. Ini kalau ngomongin tentang domain dan fungsi, teman-teman harus diingat. Nah, berikutnya ini juga sama domain fungsi berdasarkan grafik berikut. Ini seperti tadi yang saya sampaikan bahwa domain fungsi kita tinggal melihat dari ujung dan ujung atau dari sumbu X-nya saja. Maka di sini domain fungsinya dari min 2 sampai 2. Dari min 2 sampai 2 ini kemungkinannya. Di min 2 dia selangnya tertutup, sedangkan di 2 dia selangnya terbuka. Maka yang tepat itu jawabannya B. Kan cepat ya sebenarnya kalau kita menentukan domain fungsi. Kemudian kalau ditanyakan range fungsinya, teman-teman tinggal lihat saja range fungsi tertingginya berapa. 4. Terendahnya berapa dia? 0. Gitu ya, berarti nanti di sini dari 4 ke 0. Cuman di sini sama-sama ada yang tertutup dan terbukanya. Atau misalkan dari min 4. Tapi kalau di sininya ada tanda panah, nah begini. Berarti nanti range-nya itu dari berapa? Dari min tak hingga sampai dengan 4. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Domain dari fungsi. Nah, kalau tadi kita bicara tentang domain fungsi disajikan berupa grafik. Nah, sekarang kalau disajikan berupa fungsinya, maka ada catatan yang harus teman-teman ingat bahwa kalau ada Y sama dengan GX gitu, maka di sini domain fungsinya adalah selalu GX-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena kan bentuk akar itu yang mau kita akarkan. Kan GX itu adalah sesuatu angka, suatu fungsi yang kalau kita akarkan gitu, yang kalau nanti kita akan akarkan dan hasilnya harus ada yang disebut domain fungsi itu. Maka kan si GX itu tidak boleh nilainya itu negatif gitu loh. Kan nggak boleh kalau misalkan akar negatif 1 jadi imajiner kan begitu ya. Kalau teman-teman pakai kalkulator juga nggak ada jawabannya begitu. Karena memang imajiner itu bilangan imajiner, tidak ada nilai dari akar negatif. Sehingga biar ada nilainya berapa GX itu. GX bisa diganti dengan akar 0. Akar 0 kan 0 ada. Angka 1, akar 1 ya 1, akar 2 1,4 sekian. Gitu dan seterusnya. Maka kita bisa katakan bahwa GX itu tidak boleh negatif atau GX-nya harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Paham? Kalau ditanyakan range fungsinya bagaimana kalau yang begini? Teman-teman range fungsi itu daerah hasil ya.
Kalau misalkan hasil akar ini selalu apa? Hasil akarnya. Kan sesuatu diakarkan. Berarti selalu positif dan nol minimal, berarti si Y-nya itu dia juga pasti lebih besar sama dengan nol. Ingat range fungsinya pasti dia karena hasil dari akar itu selalu positif berapapun. Begitu ya range fungsinya. Oke. Nah, kemudian yang kedua kalau Y-nya sama dengan A per GX. Nah, kalau misalkan ada bentuk pecahan, bentuk rasional seperti ini, bagaimana menyelesaikannya? Domain fungsinya terkait dengan domain. Maka domain fungsi yang dapat kita tulis untuk bentuk pecahan, teman-teman tinggal lihat saja pembagi. Kan pembagi itu nggak boleh apa? Nggak boleh 0. Jadi si GX-nya tidak boleh 0. Gitu. Ya, gitu ya. Kalau range fungsinya ya range fungsinya berarti X anggota bilangan real. Gitu ya. Jadi kalau range fungsinya berarti ya tinggal kita cari saja. Ya, karena kenapa nilai dari A per GX itu apa namanya semua angka bisa ya. Jadi X anggota bilangan. Tinggal dicek saja nanti si range fungsi nilai Y-nya berapa. Kan kalau nilai X-nya berapapun kecuali dia itu 0 gitu ya, maka hasilnya akan ada gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan bentuknya Y sama dengan A per akar GX. Bagaimana kalau begini A per akar GX? Domain fungsinya pasti apa? Domain fungsinya itu pasti ya tinggal gabung aja. Ini harus GX-nya harus lebih besar dari GX-nya lebih besar daripada 0 dan GX-nya tidak boleh sama dengan. Kan nggak boleh sama dengan karena pembagi. Gitu ya. Nah, seperti itu kalau kita bicara tentang domain fungsi. Nah, kita lihat di sini di soal adalah ada Y sama dengan akar 3 plus 2X. Maka domain fungsinya kita dapat tulis bahwa 3 plus 2X itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka 2X-nya lebih besar sama dengan min 3. Karena negatif 3 kita pindahkan ke kanan jadi negatif. X-nya lebih dari min 3 per 2. Kalau kita membuat garis bilangan tentunya min 3 per 2 dia full tertutup, dia di min 3 kedua, kemudian kita berjalan ke kanan. Nah, ini adalah range fungsinya, domain fungsinya. Nah, sehingga domain fungsinya kalau mau dibuat dalam bentuk interval berarti dia tertutup di min 3 per 2 dan terbuka di tak hingga. Karena ini sampai seterusnya ke kanan. Gitu. Jadi jawabannya adalah D. Jadi sangat mudah sebenarnya ya. Kalau kita bicara tentang domain fungsi. Oke, next kita lihat. Nah, sekarang kembali ini range fungsi dari hasil dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 2x. Berarti daerah hasilnya berapa katanya? Sebenarnya kalau daerah hasil itu teman-teman bisa lakukan untuk soal yang seperti ini. Ini kan soalnya adalah fungsi kuadrat ya. Y sama dengan min x kuadrat plus 2x. Atau di sini kalau mau dituliskan min x kuadrat plus 2x sama dengan Y. Kalikan negatif semua ya. X kuadrat min 2x sama dengan min Y. Kita ubah gimana caranya agar dia positif di sininya ya. Jadi dikalikan negatif semuanya. Nah, kalau kayak gini kita bisa gunakan kuadrat sempurna, berarti nanti x min 2 kuadrat gitu ya. Dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 2 kalau dikuadratkan. Kalau di sini dia itu setengah dari 2 ya, berarti dia 1 ya. Karena kalau dikuadrat sempurnakan seperti itu, jadi dia ingin 1 dikurangi berapa? 1 dikuadratkan ya 1 sama dengan min Y. Atau X min 1 kuadrat sama dengan min Y plus 1. Atau X min 1 kuadrat sama dengan 1 min Y. Atau X min 1 sama dengan akar dari 1 min Y. Gitu. Atau X sama dengan 1 ditambah
akar dari 1 min Y. Boleh sebenarnya ini harusnya karena kuadrat dia plus minus ya. Plus minus gitu. Nah, tetapi di sini ada nilai kalau misalkan kita bicara tentang range fungsi, berarti tinggal dilihat saja. Ini kan sebuah fungsi sebenarnya, sebuah fungsi dalam bentuk variabel Y, berarti nanti FY gitu loh. Karena ini kan dalam bentuk fungsi, dalam bentuk Y. Kalau fx berarti yang di sebelah kanannya itu bentuknya x. Maka kalau bentuk akar tadi saya sudah jelaskan, syaratnya itu berarti nanti 1 min y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Jadi min y-nya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan min 1 atau y-nya kurang dari sama dengan min 1 dibagi min 1. Atau y-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, sehingga ini adalah range fungsinya. Y-nya kurang dari sama dengan min 1. Teman-teman bisa lakukan langsung bahwa ketika misalkan kurang dari min 1, berarti kalau di dalam interval itu nulisnya 1 ke kiri ya. Dan dia tertutup di 1. Maka ini dari minta hingga sampai dengan 1. Terbuka di minta hingga. Nah, maka jawabannya adalah yang A gitu. Atau alternatif lain, kalau ada atau teman-teman disuruh mencari range fungsi dari yang seperti ini, teman-teman lihat dari karakter fungsinya. Fx-nya itu adalah min x kuadrat plus 2x plus 0 tentunya ya. Dari sini A-nya itu min 1, B-nya itu adalah 2, C-nya adalah 0. Kita tahu bahwa catatannya kalau ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka yang disebut dengan range fungsinya itu tergantung dari nilai a. Kalau a-nya dia positif, maka range fungsinya itu adalah min d per 4a, dia lebih dari sama dengan 0. Tapi kalau misalkan nilai A-nya negatif, kurang dari 0, nilai koefisien X-nya negatif, maka min D per 4A-nya kurang dari sama dengan 0. Ini kalau ngomongin tentang range fungsi. Dengan catatan bahwa nilai D itu adalah B kuadrat min 4AC. Sehingga teman-teman bisa lakukan untuk mencari domain fungsi ini. Ini sehingga karena koefisien X kuadratnya negatif, berarti kita pakai yang mana? Yang ini berarti nanti min D per 4A kurang dari 0. Berarti negatif dari B-nya B kuadrat min 4AC per 4A kurang dari 0. Berarti negatif B-nya sudah ada, dia 2 di sini. B-nya 2, A-nya min 1, C-nya 0. Berarti nanti 2 dikuadratkan 4 dikurangi 4 dikali min 1 dikali dengan 0. Dibagi dengan 4 kali min 1 kurang dari 0. Berarti ini berapa nih? Hasilnya kurang dari 0 ya. Harusnya dia itu ini bukan kurang dari 0. Artinya adalah kalau misalkan A-nya positif berarti nanti Y-nya itu harus saya tulisnya begini ya. Sorry. Saya lupa. Oke. Nanti untuk range fungsinya berarti dia Y-nya kalau A-nya positif, kalau A-nya positif, maka Y-nya lebih besar sama dengan gitu min D per 4A. Kalau A-nya negatif, maka yang dipakainya Y-nya kurang dari sama dengan gitu. Jadi tergantung dari nilai A-nya. Sehingga di sini nilai Y-nya karena A-nya kurang dari 0 berarti dia kurang dari sama dengan. Y-nya kurang dari sama dengan atau Y-nya kurang dari sama dengan. Atau kita tulis Y-nya kurang dari sama dengan min dari 4 kurangi 0. Karena 4 kali min 1 kali 0, sesuatu kali 0 pasti 0. Per min 4 atau Y-nya kurang dari min 4 dibagi min 4. Maka Y-nya kurang dari 1. Tuh, sama aja dengan yang tadi berarti 1 dia ke kiri tertutup di 1 karena ada tanda sama dengan. Kalau nggak ada tanda sama dengan berarti dia terbuka di 1 ini.
Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah interval dari interval minta hingga sampai dengan satunya tertutup. Gitu. Jadi sama saja ya. Mau pakai yang mana silahkan. Baik. Kemudian berikutnya adalah apabila soalnya diberikan seperti ini, kita ditanyakan tentang fungsinya apa. Maka teman-teman ingat bahwa menulis fungsi atau mencari fungsi dari dua titik yang diketahui, teman-teman bisa gunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini teman-teman X1, Y1, ini X2, Y2. Bagaimana kalau kita labelingnya itu adalah labelingnya kita tertukar, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Boleh, tidak apa-apa ya, jadi nggak masalah. Nah, nanti Y min Y1 per 0 dikurangi 2, karena Y2-nya dia 0. X min 0 per 1 min 0. Sehingga Y min 2 per min 2 sama dengan X per 1. Berarti tinggal dikali silang aja. Y min 2 kali 1, Y min 2, min 2 kali Y min 2 kali 1, Y min 2, min 2 kali X adalah min 2X. Sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 2-nya pindahkan negatif jadi positif min 2X. Dapat jawabannya ya. Berarti 2 min 2X. Ini adalah fungsinya. Karena Y itu sama aja dengan Fx. 2 min 2X. Saya mau pakai cara yang lain. Bisakah menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1? Saya hafalnya cuma rumus ini. Boleh. Pakai rumus ini juga sama. Berarti catatannya kalau yang kayak gini, kita tulis bahwa misalkan apa namanya, M-nya itu harus kita cari dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 atau Y1 min Y2 kebalik misalkan. Boleh nggak apa-apa, asal pembaginya juga X1 min X2 sama saja. Jadi gradiennya kita cari dulu. Y2-nya dia adalah 0 dikurangi 2 dibagi dengan 1 kurangi 0. Jawabannya adalah min 2. Nah, tinggal masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y1-nya kita misalkan 2. Di sini min 2 kali X min 0. Berarti nanti Y min 2 sama dengan min 2X. Berarti Y-nya adalah 2 min 2X. Tuh, sama saja hasilnya. Bagaimana kalau saya labelnya masukannya X1 Y1-nya adalah yang 1,0 masukkan ke sininya? Boleh ya. Jadi akan sama saja gitu. Oke, nah langkah terakhir juga ada bagaimana mau masa pengen pakai cara yang lain bisa. Teman-teman kalau misalkan titik potongnya pas di X dan Y seperti ini, boleh dengan cara tukar posisi. Kita lihat bahwa satu ini ada di X, sedangkan dua itu ada di sumbu Y. Maka kita tukerin saja. Satu jadi di Y, dua jadi di X. Kan positif berarti plus ya. 2X sama dengan 1 kali 2. 1 kali 2 atau Y ditambah 2X sama dengan 2. Maka Y-nya 2 dikurangi 2X. Karena positif pindah ke kanan jadi negatif. Beres. Jadi lebih cepat mengerjakan. Ya, seperti ini kalau mau langsung. Oke, next kita lihat untuk yang ini fungsinya. Apabila teman-teman ditanyakan fungsi atau ditanyakan fungsinya yang mana dari grafik ini. Ada beberapa catatan sebenarnya. Selain kita harus mencari fungsinya, kalau normal itu kan kita cari fungsi yang ini. Kita misalkan 1 berapa nih. Kalau misalkan di 2, dia itu berapa? Di min 1. Misalkan ada 2 titik ya. Dia di min 1,2 sama di 0,1. Cari fungsinya. Berarti ini Y2 min Y1 sorry per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Berarti tinggal masuk-masukkan. Ya, misalkan ini X1 Y1 berarti ini X2 Y2. Berarti nanti Y min 1 per 2 min 1 sama dengan X min 0 per nanti
min 1 min 0. Berarti nanti Y min 1 per 1 sama dengan X per min 1. Kali silang berarti min Y plus 1 sama dengan X. Atau di sini min Y-nya sama dengan X min 1 atau Y-nya adalah 1 min X. Berarti cari yang 1 min X atau min X plus 1. Gitu ya, sama aja ya. Mau yang ini atau yang ini Y-nya. Berarti jawabannya adalah yang ini. Atau ini juga bisa nih. Ini bisa. Ya ini udah jelas salah, ini salah. Itu berarti fokus di dua ini. Tinggal kita lihat lagi fungsinya gitu ya. Nah, atau misalkan kita lihat syaratnya. Dia kan ke kiri nih. Ke kiri itu berarti nanti eh, intervalnya dia tanda panah. Tanda panah itu berarti terbuka diminta hingga. Karena ke kiri terus. Sampai tertutup di ini satu nih. Satu tarik ke bawah ke X. Ke 0. Nah, berarti nanti X-nya itu dia apa? Kurang dari sama dengan 0 nantinya. Maka jawabannya yang D. Itu bisa langsung dengan salah satu saja. Atau misalkan belum dapat juga, cari fungsi yang ini boleh. Cari fungsi yang ini berarti nanti X1-nya itu adalah 0. Kan perpotongan dari sumbu X itu di 1 dan di 2 ya. Di sini. Sama X2-nya, X1-nya 0, X2-nya adalah 2. Berarti X min 0 sama dengan 0 sama atau X min 2 sama dengan 0. Kan gitu ya? Atau X sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Atau di sini X dikali dengan X min 2 itu sama dengan 0. Atau X kuadrat min 2 X sama dengan 0. Cari yang begini. X kuadrat min 2X. Gitu ya. Nah, tapi karena di sini si fungsinya itu hati-hati. Ya, fungsinya itu dia kan terbukanya ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, nah dari sini aja saya udah tertolak ya sebenarnya C itu adalah min X kuadrat. Nah dari sini karena ini apa namanya terbuka ke bawah berarti koefisien X-nya itu selalu negatif. Berarti jawabannya bagaimana? Jadi ini berubah menjadi min X kuadrat plus 2 kita kalikan negatif aja karena memang bentuk grafiknya seperti ini atau kita cari sumbu simetrinya adalah di 1,1. Ini juga akan mempertegas bahwa jawabannya itu adalah 2X min X kuadrat. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, tapi bagaimana dengan cara lain? Saya nggak mau dengan cara ini ribet. Oke, atau misalkan kita lihat tandanya. Dia itu ke kanan, mulai start dari 0, dia terbuka. Berarti dia terbuka sampai dengan pahingga. Berarti X-nya lebih besar dari 0 saja. Begitu. Jadi tidak pakai sama dengan 0 begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara lain untuk mengecek ini tanpa kita mengerjakan fungsi-fungsinya boleh. Teman-teman lihat di sini ada suatu fungsi persamaan linear. Dia naiknya ke kiri. Jadi kalau ke kiri dia itu M-nya itu selalu negatif. Kalau dia itu ke kanan biasanya dia itu gradiennya adalah positif begitu ya. Nah, sekarang begini. Kalau AX plus BY sama dengan C atau Y sama dengan MX plus N, maka gradiennya itu lihat koefisien X-nya. Nah, karena dia itu ke kiri, maka koefisien X-nya itu pasti negatif. Begitu. Cari aja yang negatif. Ini positif kan? Nah, berarti ini salah. Ini negatif, boleh. Ini negatif, boleh. Ini juga negatif juga boleh. Gitu ya. Jadi yang A itu udah jelas bukan jawabannya karena dia positif nih koefisien X-nya. Yang kedua itu teman-teman lihat dia itu start dari 0, nolnya dia tertutup berarti dari 0 tertutup ke kiri berarti ke minta hingga. Begitu ya. Maka si X-nya itu nulisnya berarti kurang dari sama dengan 0. Cari yang kurang dari sama dengan 0. Ini salah. Karena lebih dari 0. Kalau yang ini lebih dari 0 salah. Yang ini betul. Oke, jadi jawabannya D. Langsung. Jadi kita bisa lebih cepat mengerjakan tanpa kita mencari si fungsinya. Gitu ya. Coba kita lihat nomor berikutnya. Kita pakai cara langsung. Kalau cara normalnya teman-teman tadi saya sudah ajarkan cari fungsinya. Saya tidak akan yang ini mengajarkan lagi. Langsung ke yang ini coba ya kita. Kalau misalkan ingin mengecek apakah dia itu fungsi yang mana. Kita lihat aja nih domainnya atau apa namanya domainnya itu mulai dari mana? Dari min 1.
Kemana? Ke kiri. Berarti X-nya kurang dari min 1. Pakai sama dengan jangan. Kita lihat dia. Dia tidak kontinu di min 1. Berarti dia terbuka. Berarti kurang dari min 1 saja. Untuk fungsi yang linear. Linear itu berarti negatif ya. Karena dia ke kiri ya. Negatif X betul, betul, betul. Dan ini salah. Oke ya. Yang satunya kurang dari min 1. Kurang dari min 1 salah. Dia kurang dari betul. Ini pakai sama dengan salah. Jawabannya berarti yang gitu. Jadi langsung ya kita bisa mendapatkannya. Oke, next. Untuk yang soal yang seperti ini bagaimana kalau misalkan kita diketahui memotong sumbu Y. Kalau katakan memotong sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Itu sudah ada. 0, P. Maka nilai P-nya berapa? Ini mudah banget karena ini Y sama dengan 7X min 8. Untuk titiknya itu di 0, P. Maka nilai P-nya ini artinya ini X-nya dan ini adalah Y-nya. Kita substitusikan saja P-nya adalah 7 kali 0 dikurangi 8 berarti 0 min 8. Maka nilai P-nya adalah negatif 8. Berarti ini min 8. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Next kita lihat untuk grafik fungsi memotong sumbu X. Kalau tadi memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Maka kalau memotong sumbu Y, tadi memotong sumbu Y itu X-nya yang 0. Kalau memotong sumbu X artinya Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0 ya lihat aja di sini yang jawabannya 0. Ini salah. Kan nggak mungkin. Gitu karena 0. Nah kalau X-nya 0, Y-nya 0 berarti nanti si Y sama dengan 12X min 9 ini substitusikan 0. 12X min 9. Min 9 pindah ke kiri jadi positif. 12X berarti X-nya berapa? 9 per 12. Gitu. Jadi pasti jawabannya berapa? Himpunan penyelesaiannya itu di titik berapa? 9 per 12, 0. Karena tinggal digabungkan aja X dengan Y. Maka nulisnya adalah yang. Oke, kita lihat lagi fungsi komposisi. Ingat FOGX itu artinya FGX. Gitu ya. Jadi si fungsi GX dimasukkan ke fungsi F. Sehingga ketika teman-teman punya Fx sama dengan 4x plus 4, Gx-nya adalah 4x min 3, maka kita ketika ada FOG 5, ini artinya adalah FG5. Tinggal G5-nya kita cari artinya si nilai X itu kita transfer dengan 5. Berarti nanti 4 kali 5 dikurangi 3. 20 kurangi 3 sama dengan berapa ini? 17. Sehingga G5-nya adalah 17. Maka dari sini F 17 karena G5 itu adalah 17. Maka kita tinggal masukkan saja. 4 dikali 17 ditambah dengan 4. Gitu kan? 4 kali 17 berarti dia itu berapa nih? 42, 68 ditambah 4 sama dengan 72. Jadi F17-nya adalah 72. Berarti FOG 5-nya sama dengan 72. Gitu. Ya, it easy sebenarnya. Oke, seperti itu untuk pertemuan kali ini pembahasannya untuk fungsi. Jangan lupa teman-teman tinggal banyak lagi berlatih. Untuk kalau ada pertanyaan itu boleh nanti teman-teman ditanyakan di komen ya, atau minta request soal dan lain sebagainya bisa langsung di komen saja. Terima kasih sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pertemuan